Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati seluruh awak media, teman-teman sekalian, seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo. Pada hari ini kami dari gugus tugas ingin melaporkan perkembangan COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Di samping saya ada Dr. Sukri Antuke, spesialis paru yang bertugas di Rumah Sakit Alwi Sabu yang selama ini merawat pasien COVID. Kami ulangi, yang selama ini merawat pasien COVID yang dirujuk ke RSAS sebagai rumah sakit rujukan. Teman-teman bisa berinteraksi dengan beliau, pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya nanti secara teknis ini akan dijawab oleh beliau. Silakan Dr. Sukri. Ada yang perlu Dokter, terkait dengan pasien yang cepat sembuhnya, kira-kira ada treatment khusus dari rumah sakit untuk pasien-pasien yang cepat sembuh? Terima kasih. Mengenai pasien-pasien, ada yang cepat sembuh, ada yang lama sembuhnya, itu tergantung pada sistem imun masing-masing, karena ada yang punya komplikasi atau komorbid, seperti contohnya pasien 01. Beliau sampai 40 hari kami rawat karena beliau punya diabetes, gulanya sering naik tinggi sampai 300-400. Jadi ini yang menyebabkan lama sembuh. Sementara ada beberapa pasien yang cepat sembuh, misalnya nakes, ya, nakes kami itu tidak sampai 1 minggu sembuh karena pasien ini aktif, ya, dia makan banyak, dia tetap olahraga, tiap ada waktu dia pagi sore dia turun olahraga, jadi penyembuhannya memang lebih cepat. Demikian juga yang pasien FK juga cepat sembuh karena beliau juga olahraga dan gizi, ya, banyak minum vitamin, banyak vitamin yang dikonsumsi beliau. Kalau saya visit, saya lihat banyak sekali buah-buahan di mejanya dan semuanya dikonsumsi beliau. Terkait dengan obat, kan sekarang belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Nah, kira-kira obat apa yang digunakan oleh rumah sakit, oleh dokter untuk menangani pasien-pasien COVID ini? Obat ini untuk pasien belum ada vaksin sampai sekarang, ya. Untuk obat-obat sampai sekarang pun tidak ada obat khas untuk virus COVID ini. Jadi kami menggunakan obat antivirus adalah oseltamivir itu obat yang digunakan untuk SARS sebelumnya. Jadi ini masih saudaranya, kakaknya SARS COVID yang sekarang ini. Itu dulu menggunakan oseltamivir. Tapi di Indonesia sendiri yang saya baca, kami menggunakan sesuai Kemenkes, pakai oseltamivir. Di Sulianti Saroso menggunakan Avigan. Di Rumah Sakit Dr. Sutomo mereka menggunakan obat HIV. Jadi sampai sekarang karena tidak ada obat yang khas untuk COVID, sampai sekarang kami menggunakan masing-masing sesuai pedoman. Kalau kami di Gorontalo menggunakan yang sesuai Kemenkes. Tetapi yang di rumah sakit besar lainnya mereka menggunakan yang sesuai pedoman yang mereka dapatkan dari kepustakaan mereka. Untuk pasien-pasien yang kami rawat, kami menggunakan antibiotik karena ada beberapa pasien yang masuk karena komplikasinya. Jadi kalau virus ini 80% orangnya itu dalam bentuk gejala ringan bahkan tanpa gejala, jadi OTG. Nah, 80% ini tidak perlu dirawat di rumah sakit karena mereka baik-baik. Tetapi ada beberapa yang ada komplikasi, misalnya ada infeksi lain, pneumonia, ada macam itu yang masuk rumah sakit. Dan mereka ini yang kami terapi selain suportif, simptomatik juga dengan antibiotik. Itu yang kami lakukan sampai sekarang ini. Itu yang menyebabkan mereka virusnya bisa mati dengan sendirinya, dokter? Sebenarnya virus ini namanya virus itu sembuh sendiri, ya. Sampai sekarang belum ada obatnya.
Jadi tergantung daya tahan tubuh masing-masing. Kalau pasiennya punya daya tahan tubuh baik, ya, olahraga, makan bergizi, ya, ini cepat sembuh. Tetapi kalau pasiennya dengan komorbid macam-macam, seperti yang kami rawat sampai di atas 30 hari itu, rata-rata dengan komorbid. Nah, komorbidnya ini yang kayak seperti diabetes. Diabetes itu dia sifatnya menekan daya tahan tubuh, sehingga orang ini sembuhnya susah karena daya tahan tubuhnya memang rendah. Padahal virus ini bisa dinetralisir atau dibunuh oleh daya tahan tubuh itu sendiri. Masih ada pertanyaan? Saya lihat ke satu lagi terkait orang yang sudah meninggal. Itu kan di swab kemarin dan malah kejadian di Sulut kemarin mereka tiba-tiba ngambil mayatnya tanpa APD dan ternyata yang jenazahnya itu positif. Kira-kira untuk menghindari di Gorontalo terjadi hal yang sama karena ada beberapa kemarin juga sempat seperti itu. Apakah itu bisa berpotensi menularkan atau bagaimana, dokter? Mengenai yang meninggal ya. Iya. Yang meninggal ini kekurangan kita adalah pasien yang datang DOA. Artinya datang sudah dalam keadaan posisinya udah menuju ke arah mati. Death of arrival ya. Jadi dia datang di rumah sakit hanya 3-4 jam meninggal. Nah, pasien-pasien yang seperti ini kita di rumah sakit punya jadwal untuk pengambilan swab. Karena tidak mungkin petugas kami yang hanya sedikit itu laboratorium standby terus ada di rumah sakit sampai tengah malam. Nah, kalau pasiennya masuk tengah malam, otomatis kami akan melakukan swab besok harinya. Nah, kalau pasien ini sampai besok hari masih hidup, masih bertahan, kami mungkin bisa ngambil swab. Tetapi bila pasien meninggal sebelum jadwal swabnya datang, nah ini yang jadi masalah kami. Dan itu tetap kami ambil swabnya untuk membuktikan apakah pasien ini positif atau negatif, supaya trackingnya jelas. Bila pasiennya positif, tracking harus dijalankan. Bila pasiennya negatif, berarti tidak perlu dilakukan tracking. Nah, untuk orang yang sudah meninggal, ada namanya mati biologis, ada yang mati biasa. Jadi orang, kenapa kami di rumah sakit dari dulu membolehkan jenazah diambil setelah 2 jam? Karena kami menunggu mati biologisnya. Artinya proses dalam tubuh tidak ada lagi. Kalau pasien itu masih hangat, berarti masih ada proses dalam tubuh. Nah, untuk pemulasaran jenazah pasien-pasien yang dengan infeksi khususnya COVID, itu dalam undang-undang itu, dalam buku pedoman, kami harus melakukan pemulasarannya di bawah 4 jam. Karena setelah 4 jam akan terjadi pemecahan sel-sel dan itu akan mengeluarkan cairan, ya, bisa lewat mulut, lewat dubur, lewat macam-macam, dan dikhawatirkan membawa virus satu kali dengan virusnya keluar. Nah, kalau virusnya keluar, otomatis ini sangat infeksius kepada orang-orang sekitar situ. Makanya diberlakukan protokol COVID. Pasien dilakukan pemulasaran, dibungkus dengan plastik, dibungkus dengan kantong mayat, dimasukkan lagi di dalam peti yang dilapisi seng di dalamnya, sehingga bila cairannya keluar tidak akan merembes kemana-mana. Dan setelah itu peti matinya pun kita desinfektan dengan desinfektan. Jadi diharapkan petinya pun steril. Hanya untuk pemakaman pasien yang pertama dimakamkan, pendeta, kami sebelum melakukan pemulasaran, kami berikan kesempatan kepada keluarga untuk melihat jenazah. Setelah itu kami lakukan pemulasaran,
Dan untuk pemakamannya kami menanyakan kepada keluarga mau dimakamkan di mana. Jadi mereka menentukan pemakamannya. Kalau jenazah ini sudah dimakamkan, aman. Kita silahkan mendekati kuburannya, tidak ada masalah lagi karena pasiennya sudah ditanam itu steril di atasnya. Tidak dikhawatirkan lagi ada virus COVID di atas. Jadi bisa saja keluarga kalau pingin keluarganya dimakamkan di mana, bisa ngomong ke gugus tugas supaya dimakamkan di sana. Pemulasarannya pun kalau mereka mau, mereka bisa melakukan pemulasaran sendiri. Untuk APD kami di rumah sakit biasanya menyediakan. Seperti kasus Pancaran Kasih, itu yang melakukan pemulasaran dari pihak keluarga. Mereka mendatangkan imam untuk melakukan pemulasaran dan rumah sakit memfasilitasi APD. Jadi begitu waktu melakukan pemulasaran, orang ini memakai APD lengkap. Mungkin itu. Terima kasih Dr. Sukri. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua. Sekarang kita akan masuk kepada situasi terkini COVID-19 di Provinsi Gorontalo pada hari ini, Senin tanggal 8 Juni pukul 17.15 WITA. Kami baru saja menerima hasil spesimen dari Balai POM sejumlah total spesimen 482 spesimen. Dengan rincian spesimen negatif 475 spesimen. Di antara spesimen negatif ini ada 8 pasien yang sembuh. Spesimen yang positif ada 7 spesimen, di mana 2 diantaranya pasien lama dan 5 diantaranya pasien baru, di mana pasien baru ini terdiri dari Kota Gorontalo 2 orang, Kabupaten Gorontalo 2 orang, dan Kabupaten Pohuwato 1 orang. Rinciannya adalah pasien yang sembuh adalah pasien 29 atas nama HL, perempuan 46 tahun, Kelurahan Mohodu, Kota Timur, Kota Gorontalo, di mana swab yang kelima dan keenam secara berturut-turut hasilnya PCR-nya negatif, keadaan umum baik dan dirawat selama 23 hari. Pasien yang kedua adalah pasien 47 atau pasien H, perempuan 60 tahun, Kelurahan Padebuolo, Kota Gorontalo. Pasien ini PCR yang kelima dan keenam hasilnya negatif. Keadaan umum pasien baik dan dirawat selama 21 hari. Pasien sembuh yang berikutnya adalah pasien 72 atau pasien WO, perempuan 33 tahun, Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Pasien ini PCR yang kedua dan ketiga berturut-turut hasil PCR-nya negatif. Keadaan umum pasien baik, dirawat selama 8 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 101 atau pasien SM, laki-laki, 52 tahun, Desa Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Swab yang kedua dan ketiga di Balai POM hasil PCR-nya negatif, dan pasien ini dalam keadaan umum baik, dirawat selama 6 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 103, pasien RB, laki-laki, 67 tahun, Kelurahan Dembe 1, Kota Gorontalo. Pasien 103 ini swab kedua dan ketiga PCR-nya berturut-turut negatif, keadaan umum pasien baik dan dirawat selama 6 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah
pasien 104, nama MM, perempuan, 27 tahun, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo. Pasien 104 ini swab kedua dan ketiga hasil PCR-nya negatif, keadaan umum baik dan dirawat selama 6 hari. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 49 atau HI, laki-laki 44 tahun, Desa Huongo, Kecamatan Pakuyaman, Kabupaten Bualemo. Swab yang kedua dan ketiga dari pasien 49 ini hasil PCR-nya negatif, keadaan umum baik, dirawat selama 17 hari. Yang terakhir yang sembuh pada hari ini adalah pasien 77 atau MJG, laki-laki 26 tahun, Desa Lawonu, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Swab yang kedua dan ketiga PCR-nya negatif, keadaan umum baik, dirawat selama 8 hari. Pasien positif yang lama 2 orang, yakni pasien 117 atas nama ON, laki-laki 24 tahun, Kelurahan Dembe Jaya. Hasil swab yang kedua hasilnya masih tetap positif PCR-nya. Pasien yang positif lama yang kedua adalah pasien 119, nama NSD, perempuan, 27 tahun, Kelurahan Hulawa, Kabupaten Gorontalo. Hasil swab yang ketiga di Balai POM, hasil PCR-nya masih tetap positif. 5 pasien baru adalah 1, kalau kemarin sampai 134, berarti hari ini pasien 135, nama MWH, perempuan, 34 tahun, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Pasien 135 ini adalah nakes dan merupakan tracking kontak dari pasien 95 atau MAR. Hasil swabnya positif dan pasien sementara persiapan ke karantina di Kabupaten Pohuwato. Pasien yang berikutnya adalah pasien yang baru ini, pasien 136 atas nama SKH, laki-laki 51 tahun, Kelurahan Dembe 2, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Pasien 136 ini masuk rumah sakit RSAS sejak tanggal 4 Juni 2020 yang lalu dengan keluhan batuk, sesak, dan pasien ini ada komorbidnya. Hasil rapid testnya reaktif dan hasil swab PCR-nya positif. Keadaan umum sekarang lemah dan sementara dirawat di Rumah Sakit Alwi Sabu. Pasien yang berikutnya adalah pasien 137 atau SPN, perempuan, umur 53 tahun, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo. Pasien 137 masuk Rumah Sakit Alwi Sabu tanggal 6 Juni 2020 dengan penurunan kesadaran dan hasil rapidnya reaktif serta langsung diambil swab. Pasien ini sudah meninggal pada tanggal 7 Juni 2020 pukul 11.45 WITA. Hasilnya pada tanggal 7 Juni juga tadi keluar pukul 19 di Balai POM dan hasilnya positif. Pasien yang berikutnya adalah pasien 138, nama RAA, perempuan, 52 tahun, Kelurahan Hulawa,
Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pasien 138 merupakan tracking kontak dari pasien 79 atau MAA. Hasil swab positif dan pasien persiapan rujukan ke karantina Pemkab Gorontalo. Pasien yang berikutnya adalah pasien 139 atas nama ANG, laki-laki 57 tahun, Desa Lawonu, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Pasien 139 merupakan tracking kontak pasien 76 dan 77. NADM dan MJG. Hasil swab PCR-nya positif. Pasien sementara persiapan rujukan karantina Kabupaten Gorontalo. Terakhir adalah total pasien terkonfirmasi sampai dengan hari ini sejumlah 139 orang. Meninggal 7 orang. Sembuh 62 orang, dalam perawatan 67 orang, dan persiapan rujukan 3 orang. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Ada yang perlu dikonfirmasi? Cukup ya? Demikian teman-teman sekalian, sebelum saya akhiri, perlu diingatkan kepada kita semua. Tadi Dr. Sukri sudah banyak menjelaskan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua untuk tetap kita menjaga jarak, tetap pakai masker jika berada di luar rumah, dan bagi masyarakat yang mempunyai komorbid dan sudah berumur di atas 50 tahun atau 55 tahun untuk tetap menjaga imun, tetap berolahraga. Begitu juga kepada kita semua untuk bisa tetap berolahraga, makan makanan teratur dan bergizi, serta jangan lupa mencuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, dan jangan lupa kita untuk tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga virus ini akan segera berakhir di Indonesia, di dunia, bahkan utamanya di Provinsi Gorontalo. Amin ya rabbul alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.